Masih bersama kami di One on One pemirsa. Mas Panca, bagaimana kemudian melihat pelatih baru dari Persija asal Brazil ini, performanya sejauh ini sudah sesuai dengan harapan? Ya, kalau secara portofolio itu sesuai harapan ya, tapi kalah berturut-turut itu yang nggak sesuai harapan kan gitu, Mang itu. Jadi catatan. Apa namanya? Saya panggil dia, kita ngobrol, terus kenapa pemain ini nggak dipasang, kenapa pemain ini dipasang. Nah, alasan dia memberikan satu alasan yang masuk akal. Tapi saya bilang pertandingan putaran pertama ini nggak bisa main-main. Karena kalau seandainya kan kita nggak dalam posisi yang ideal, ini akan berat kita di putaran kedua gitu. Jadi oke, dia menerima itu. Itu kan yang juga kekecewaan dari para Jackmania kan? Iya, itu dia terima masukan dari kita, dari manajer, dari direktur olahraga, termasuk dari saya. Itu dia terima, dia akan pertimbangkan agar mudah-mudahan di Persebaya nanti lawan Persebaya kita bisa memberikan yang lebih bagus lagi. Harapannya seperti itu, karena kan sudah banyak bawa pemain asal Brazil juga kan? Total berapa Mas sekarang? Total kita pemain existing ini kita ada 2, Rio Matsumura, 3, kiper, Gustavo Almeida, sama Eduardo kiper, gitu. Jadi 8 kita bawa. 8 ya? 8. Luar biasa. Tapi banyak yang udah mempertanyakan, kenapa sih Mas memilih pemain-pemain asal Brazil? Apakah ini memang permintaan khusus dari sang pelatih atau bagaimana? Jadi sebenarnya waktu itu ada pemain Argentina, calon dari Argentina, terus dari, mana ya, saya lupa. Ada 4 orang, tapi kita nggak close deal, gitu. Pilihan pelatih itu nggak close deal, terus cari lagi, akhirnya ya mungkin secara kebetulan semua Brazil, gitu. Ada beberapa. Itu kebetulan ya? Karena begitu ini nggak dapet, terus dia coba telepon, ini bekas pemainnya dia, mau gak main di Indonesia? Padahal mereka lagi main di Serie A, gitu. Nah, itu juga kita komplain ke dia, kenapa kok performanya nggak Brazil Serie A gitu. Nah itu ternyata ya tadi ada faktor non teknis ya, karena istrinya masih di sana ya, gitu-gitulah kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah tapi yang kita mau ciptakan adalah program 7-9-11 ini. Itu adalah untuk kita bisa berkompetisi di Liga Asia. Siapapun pemenang Liga nanti ya, kita berharap saya Persija ada di juara. Juara 1-2 ini, waktu kita masuk ke kancah AFC, itu baru playoff AFC Elite 2 loh, gitu loh. Bukan Elite 1 yang ketemunya Al Nassr, ya? Al Hilal, belum. Gitu, berarti kan kualitas Liga kita tuh masih jauh banget gitu. Seharusnya kan ini linear. Kalau seandainya kan liganya naik, timnasnya naik. Ini timnasnya naiknya luar biasa, liganya naik cuma 1 peringkat. Oh di Eropa kan seirama ya? Itu linear, pasti linear gitu loh. Nah, ini yang harus dibangun. Nah, inilah yang dari pihak manajemen liga ini melakukan perubahan besar-besaran, termasuk ya atas dukungan federasi, ada VAR, coaching dari pelatih, dan itu menaikkan valuasi liga kita gitu. Nah, kita berharap dengan konsep 7-9-11 ini, siapapun nanti pemenang, ini bisa berkompetisi agar kita bisa naik peringkat liganya gitu. Itu yang nambah semangat juga ya begitu kan? Pastilah gitu, pasti. Oke, gitu. Alasan itu juga yang kemudian membuat Persija akhirnya memilih banyak pemainnya asal Amerika Latin gitu. Mengapa enggak? Apa sih Mas bedanya dengan para pemain Eropa sebenarnya? Oh, enggak sih. Itu sebenarnya opsi itu datang dari pelatih. Kalau dia pemain lokal, dia menyerahkan ke kita. Tapi kalau pemain asing, dia memberikan rekomendasi. 2-3 misalkan, 2-3 pemain dari Paraguay, Argentina, Brazil. Terus ada satu lagi negara apa gitu, saya lupa, di CONCACAF. Nah cuman ini nggak deal saat itu, karena semua kan yang kita rekrut 8 orang ini, itu kan lagi main di klub lain. Jadi kita beli gitu loh, beli pemainnya, makanya itu bondingnya cepet kan gitu ya gitu. Nah cuman masalahnya cuma satu, jauh sekali kan dari sana ke kemari, mereka lagi penyesuaian. Nah mudah-mudahan nggak terlalu lama. Saya minta tolong pelatih agar jangan sampai di berikutnya kita mengalami seperti kekalahan seperti ini. Oke, gitu. Harus bangkit lebih cepat begitu ya? Ya. Tadi betul. Anda sampaikan bahwa sebenarnya bondingnya jauh lebih cepat karena kemudian banyak juga para pemain asal Brazil
negara yang sama lah dengan pelatih ini. Tapi bagaimana kemudian komunikasi antara pemain lokal Anda Persija dengan para pemain-pemain asing ini? Kan Cukup ada baik. isu juga di sana. Cukup baik, cukup baik. Pemain asing cukup punya bisa ngobrol gitu ya dengan pemain lokal, walaupun kalau seandainya pakai penterjemah pada saat ngumpul ya. Tapi kadang-kadang mereka juga ngumpul sendiri, ada yang main golf bareng, ada yang main motor bareng. Tapi kan dalam kerja tim kan gak hanya untuk sekadar ngobrol aja gitu kan Mas. Bagaimana juga dengan para pelatih dan juga antar pemain? Kan kalau seandainya kita waktu pas lagi latihan itu kan ada penterjemah. Juga waktu pada saat kita ini ada penterjemah. Nah itu dimatangkan banget gitu. Jadi waktu pas lagi pertandingan, lagi match, itu sudah terbaca, perintahnya coach seperti ini, perintahku seperti itu. Nah, ya mungkin kadang-kadang ya suka miss sedikit lah, tapi nggak terlalu banyak lah. Tapi itu terus diperbaiki. Oke, artinya Anda membantah bahwa kekalahan di 2W terakhir itu bukan karena masalah komunikasi antara pelatih dan pemain. Bukan. Tapi balik lagi tadi bahwa ada beberapa pemain yang harus kita mainin gitu ya, dan pelatih nyoba gitu kan. Nah, ada tadi seperti permintaan saya waktu pas sesi sebelumnya. Kenapa nggak dibalikin waktu 4 pertandingan awal gitu? Yang ini notabene ini bondingnya udah bagus banget gitu. Iya, kalau nggak nanti yang ini nggak panas-panas ini. Mumpung ini masih early gitu, ini saya paksa ini untuk main gitu. Ya kira-kira seperti itulah alasannya. Tapi saya minta tolong agar ini nggak terjadi lagi ke depan gitu. Apalagi terutama untuk main home ya. Gitu. Itu saya nggak mau dengar cerita. Jangan coba-coba, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Gitu. Target Persija dalam waktu dekat? Juara gitu. Harus juara. Itu permintaan semua pihak. Terakhir kita juara tahun 2018, 7 tahun yang lalu. Ya, berharap selama pas saya memimpin Persija, mudah-mudahan saya pun menikmati euforia juara itulah. Ini Jakmania menanti semua loh ini. Iya, doain aja Jakmania. Nah, amin. Termasuk juga kalau kita bicara supporter ya, Mas, ini lagi-lagi mumpung ada Anda di sini, isu yang juga cukup klasik bahwa banyak sekali kan pasti pada saat permainan begitu para supporter yang kemudian masuk ke lapangan begitu ya. Ini adalah masalah klasik di tanah air kita dan juga dialami oleh para klub. Bagaimana kemudian Persija menghandle para Jakmania untuk meminimalisir hal ini terjadi? So far saya rasa 2-3 musim ini nggak terjadi di Persija ya, gitu. Karena kita selalu melibatkan Jakmania untuk koordinasi panpel. Terus nanti kayak sekarang kita ada tribun khusus untuk keluarga, itu dijauhkan karena kadang-kadang suka ada yang bandel aja masih ngerokok kan, gitu ya. Gitu. Cuman ini juga kita perbaiki terus ternyata. Terus ada quote unquote ada sexual harassment gitu ya. Itu kita dulu 3-4 hari baru tahu, sekarang mungkin hitungan 2-3 jam kita tahu, langsung kita langsung kita damaikan biar nanti ini nggak terjadi lagi. Terus panpel juga security, body checking dan lain-lain juga semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam. Jadi kita berusaha untuk benar-benar melayani para pencinta sepak bola ya, terutama Jakmania pada saat kita main home. Gitu. Oke, terakhir Mas mungkin singkat saja apa yang mau disampaikan kepada Jakmania tercinta yang saat ini kemudian menonton? Ya, kita masih yakin bahwa musim ini kita merebut juara. Perjuangan belum berakhir, mudah-mudahan kita nomor 1 di musim ini. Oke, harapannya seperti itu. Semoga kemudian pemain Persija juga bangkit lagi kembali dan juga kemudian bisa meraih kemenangan di musim ini. Terima kasih banyak M. Prapanca, Presiden Persija sudah hadir bersama kami di Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Terima kasih banyak. Salam untuk para pemain ya Mas ya. Oke. Kami akhiri one on one hari ini pemirsa, saya Maria Asgar. Kita coba lagi minggu depan ya. Terima kasih. Sampai jumpa.